Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai materi terbentuknya bumi. Terbentuknya bumi, teori yang digunakan oleh para sejarawan untuk menjelaskan bagaimana bumi bisa terbentuk, itu menggunakan teori Big Bang atau teori dentuman besar. Teori Big Bang atau dentuman besar ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, yakni Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang di jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat sangat dahsyat. Duar. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian setelah itu materi-materi yang terdapat di dalam alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi. Sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Dari ledakan-ledakan inilah menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan kemudian menggembung ke seluruh penjuru hingga membentuk sebuah galaksi bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan juga meteorit. Jadi, bumi itu ada di salah satu hasil ledakan dari dentuman besar tadi. Nah, kemudian proses evolusi bumi atau proses terbentuknya bumi ini benar-benar membutuhkan waktu yang amat sangat lama, bahkan sampai beribu-ribu juta tahun. Kemudian di dalam proses evolusi bumi ini, para ilmuwan di bidang paleontologi membaginya ke dalam tahap-tahap waktu geologis, yang mana di dalam tahapan waktu ini selalu ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol. Misalkan saja seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Tahap-tahapan dari proses evolusi bumi ini dibagi menjadi beberapa periode. Ini ada 4. Yang pertama adalah zaman Azoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Jika kalian perhatikan, di sebelah kanan juga ada pembagian zaman berdasarkan zaman kehidupan manusia purba atau zaman batu, atau bisa kita sebut sebagai zaman arkeologi. Itu pun juga dibagi menjadi 4 tahapan, 4 zaman. Yang pertama adalah Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Tolong diperhatikan dan dibedakan. Jadi meskipun terlihat sama penulisannya, tapi ini berbeda makna. Kalau di zaman arkeologi itu akhiran litikum itu karena litik artinya adalah batu, jadi zaman batu. Kalau yang zoikum atau zun yang ada di zaman geologi itu artinya kehidupan atau zun artinya hewan. Jadi kalau azoikum zaman belum ada hewan, itu tidak ada atau tidak ada kehidupan, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti jika ada pertanyaan atau ada pembahasan jangan sampai keliru. Azoikum ya gandengannya ya apa mini? Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kalau zaman arkeologi akhirannya harus litikum. Paminimi, Paleo, Meso, Neo, Megalitikum. Oke, akan kita bahas satu per satu. Ini tabel mengenai pembagian atau tahapan dari proses evolusi terbentuknya bumi tadi. Oke, yang pertama, Arkaikum atau Azoikum. Tidak ada zun hewan. Kurang lebih ini munculnya 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang amat sangat tinggi. Kemudian tidak ada kehidupan sama sekali karena kulit bumi itu masih sangat-sangat panas. Jadi anggapannya kayak sebuah tungku yang diletakkan di atas kompor yang sangat panas. Jadi benar-benar panas, nggak ada kehidupan sama sekali. Kemudian di zaman Paleozoikum atau zaman hidup tertua, paleo itu tua artinya ya.
Zaman ini berlangsung kira-kira kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Kemudian serta kehidupan mikroorganisme bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Ini reptilnya ya reptil kecil ya. Kemudian di zaman ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Kemudian selanjutnya ada di zaman Mesozoikum, atau bisa juga disebut sebagai zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Di zaman ini, reptil mulai berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga disebut dengan zaman reptil, karena sudah mulai muncul reptil besar seperti dinosaurus, Atlantosaurus, Brontosaurus, Stegosaurus, Spinosaurus, Tyrannosaurus, dan saurus-saurus yang lainnya. Kemudian di masa ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman Triasik, zaman Jurassic, dan zaman Kalsium atau zaman kapur. Karena di zaman ini dinosaurus sudah mulai mengalami kepunahan karena terjadi perubahan iklim yang sangat drastis. Dari yang iklim hangat kemudian menjadi iklim dingin. Jadi dari situ dinosaurusnya tidak bisa survive, tidak bisa menyesuaikan diri hingga akhirnya dia punah. Kepunahan dinosaurus ini juga selain karena faktor alam, juga karena faktor alam yang disebabkan oleh iklim. Juga ada juga yang mengatakan faktor alamnya karena ada hujan meteor sehingga dia tidak bisa melindungi dirinya dari hujan meteor tadi. Kemudian yang selanjutnya ada zaman Neozoikum atau zaman purba baru, yang mana zaman Neozoikum ini terbagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman tersier, kurang lebih berlangsung 60 juta tahun yang lalu, di mana muncul berkembangnya jenis binatang menyusui. Dan yang kedua adalah zaman kuarter, yang dibagi lagi menjadi 2 zaman, yakni zaman Diluvium atau Pleistocene. Diperkirakan munculnya manusia purba pada 600.000 tahun yang lalu, ditandai oleh zaman glasial dan interglasial. Jadi ini zaman dimana kondisi bumi ini, kondisi permukaan air laut dan daratannya itu sering berubah-berubah sebanyak 4 kali, sehingga nantinya memunculkan yang namanya dataran Sunda dan dataran Sahul. Di zaman ini manusia pendahulunya adalah Homo erectus. Kemudian di zaman Alluvium atau di kala Holocene yang berlangsung sampai sekarang, ini adalah munculnya Homo sapiens. Nah, untuk pemahaman kalian mengenai terbentuknya dataran Sunda dan dataran Sahul dapat kalian lihat di dalam video berikut ini. Jadi silahkan diperhatikan video berikut karena durasinya hanya 30 detik, jadi diperhatikan dengan seksama ya. Ini. Ini Indonesianya belum nampak, jadi silakan diperhatikan kira-kira Indonesia di warna apa. Jadi dulu diperkirakan bahwa dunia itu dulunya hanya dalam satu benua aja. Benua besar yaitu Gondwana. Di mana Gondwana ini cikal bakal dari benua Antartika, Afrika, India, dan Amerika Selatan. Ada juga Greenland atau nanti tanah hijau, benua-benua kecil yang terpisah. Nah, saya ulang ya. Jadi silakan diperhatikan Indonesia di mana sih? Yang kuning itu kan benua Eropa ya, Eropa Asia.
Yang merah sebelah kiri, bawahnya kuning itu Afrika, yang bawah itu Australia, yang sebelah kanan itu Amerika. Nah, yang Indonesia yang mana sih? Yang kuning ya. Yang kuning ini bisa kita sebut dengan paparan Sunda, dimana dulunya paparan Sunda ini menyatu dengan benua Asia Eropa ini. Dan yang paparan Sahul atau Indonesia di bagian timur itu gandeng sama Australia. Itu kan perlahan Australia mepet ke Indonesia. Nah ini, jadi seperti ini penampakannya sekarang. Jadi yang merah ini Australia, ini kan Papua, dan ini Kepulauan Timur, Nusa Tenggara dan sebagainya. Ini adalah paparan Sahul, di mana nanti berdampak pada flora fauna di daerah timur itu mirip dengan benua Australia. Kemudian yang kuning ini adalah Indonesia bagian barat, yang mana warnanya sama dengan warna kuning di daerah Asia Eropa. Dan ini juga berdampak pada corak flora dan faunanya di Indonesia bagian barat yang sama dengan di benua Asia dan Eropa. Nah, pembagian garis di antara paparan Sunda dan paparan Sahul itu namanya adalah garis Greenwich. Itu ya. Jadi ini materi terbentuknya bumi. Jadi sebelum Indonesia seperti yang kalian tahu dari Sabang sampai Merauke dengan begitu wujudnya, itu ternyata mengalami proses evolusi yang amat sangat panjang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memperjelas materi yang ada di buku paket. Jadi silahkan kembali lagi dibaca buku paketnya di halaman 8-17. Oke? Kemudian next time saya mau berbicara mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi silahkan untuk mengawali pengetahuan kalian, silahkan dibaca mulai halaman 34 sampai di halaman halaman 44 di buku paket ya. Jadi next time kalau ada pertemuan, entah itu tatap muka, entah itu daring, saya akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom atau bisa di grup WhatsApp kelas atau juga bisa japri. Ya, terima kasih sudah menjelaskan ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajarannya di tengah pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.